Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat buat Sobat Bisik semuanya. Jumpa lagi di podcast Puskesmas Sambeng. Bisik Sehat, bincang asik kesehatan. Bersama saya Bidan Erma, dan di sini saya ditemani oleh dua narasumber hebat dari Puskesmas Sambeng. Ini dia narasumber kita yang pertama bersama Dr. Agnes Amalia. Selamat siang dokter. Selamat siang. Apa kabar dokter? Baik, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Dan Dr. Agnes ini adalah dokter intensif di Puskesmas Sambeng, dan kesehariannya beliau bertugas di UGD dan juga rawat inap ya dokter ya? Iya. Iya, baik. Dan narasumber kita yang kedua yaitu Bapak Suyatno. Selamat siang Pak Suyatno. Siang Mbak Irma. Iya, apa kabar? Baik, sehat, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah sehat ya Pak Yatno ya. Pak Suyatno ini adalah perawat di Puskesmas Sambeng. Beliau ini adalah penanggung jawab program PTM ya Pak ya? Betul. Iya, dan kesehariannya beliau ini di Poli Klaster 3, benar ya? Benar. Iya, benar sekali. Dan beliau ini adalah juga merangkap sebagai perawat Desa Wonorejo, nggih? Iya. Iya, baik. Baik Sobat Bisik semuanya, ini adalah podcast kita kali ini. Ini bertepatan dengan Hari Diabetes Nasional yang jatuh pada tanggal 18 April kemarin ya. Dan pada kesempatan kali ini tema kita akan mengupas kupas tuntas tentang penyakit diabetes mellitus atau biasa yang disebut dengan penyakit kencing manis ya. Di sini nanti kita akan dijelaskan oleh Dr. Agnes. Monggo dokter, mungkin bisa dijelaskan apa sih sebenarnya penyakit diabetes mellitus ini? Iya, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Puskesmas Sambeng karena dengan ini menjadi wadah untuk kami para nakes, dokter, bidan maupun juga perawat untuk bisa mengedukasi pasien ataupun orang-orang sekitar, dan terutama kali ini podcast ya Mbak ya. Iya, betul sekali. Nah itu berarti bisa lebih luas lagi jangkauannya, bukan hanya dari warga sekitar Sambeng maupun dari Lamongan, bahkan bisa lebih ke masyarakat yang luas. Iya. Jadi kalau definisi diabetes sendiri itu diabetes itu adalah sindroma hiperglikemik, artinya gula darah yang sangat tinggi, yang melebihi kadar normalnya. Nah itu disebabkan karena apa? Karena defisiensi insulin ataupun resisten insulin. Apa itu defisiensi? Artinya insulin yang kurang yang ada di dalam tubuh kita, sementara untuk defisiensi insulin dan satunya lagi resisten insulin itu berlebihan gula darah. Nah, kemudian untuk gejalanya sendiri ya Mbak ya. Iya, gejalanya apa dok mungkin? Nah, diabetes ini kan masuk di peringkat kelima penyakit yang sering terjadi di Asia ya. Jadi seringkali kita itu banyak pasien yang tidak tahu bahwa ternyata dirinya mengidap diabetes. Iya, betul gitu. sekali. Iya. Terus pertama mungkin keluhannya adalah mudah lelah, terus mudah mengantuk begitu ya. Nah, tapi pada dasarnya diagnosis dari diabetes itu sendiri bisa tegak dari 3 keluhan utama, yaitu yang pertama pasien itu sering pipis, sering buang air kecil ya dok ya. Terutama pada saat malam hari. Malam hari. Bisa 2 sampai 4 kali. Nah, kemudian
juga sering merasa haus. Sudah minum banyak tapi masih tetap haus. Dan yang terakhir adalah mudah lapar. Nah, terus itu kan kalau misalnya pas diabetes yang masih awal ya, gejala awalnya seperti itu. Nah, kalau misalnya dibiarkan terus-menerus sampai menahun, itu bisa menyebabkan komplikasi. Nah, komplikasinya itu luka yang sulit sembuh, atau bisa juga sampai mata yang buram, penglihatan yang Termasuk buram. katarak itu juga dok ya. Iya, katarak Iya. bisa, retinopati diabetik Retinopati, juga bisa. iya. Iya. Terus untuk klasifikasi ya dok ya, ini diabetes ini ada klasifikasinya nggih? Iya. Ya, ada. Kalau kita kan pada umumnya kan mengetahui diabetes itu ada diabetes mellitus ya. Sementara yang sebenarnya adalah diabetes sendiri itu dibagi menjadi 4. Yang pertama diabetes insipidus. Nah, diabetes insipidus ini jarang kita dengar karena memang hanya 10% terjadi. Nah, itu biasanya terjadi pada anak maupun dewasa muda. Itu disebabkan karena genetik. Nah, terus kenapa kok diabetes insipidus atau diabetes tipe 1 itu bisa terjadi? Itu karena tidak adanya insulin. Jadi kan hormon insulin ini bertugas untuk menyalurkan gula yang kita makan itu kan sebenarnya kan tubuh-tubuh kita seperti otot, otak. Nah, terus itu semua kan butuh gula ya. Nah, itu dihasilkan oleh sel pankreas. Nah, tapi sel pankreasnya ini terganggu sehingga insulinnya juga terganggu dan bahkan tidak hanya terganggu, bahkan tidak ada insulin. Nah, itu untuk yang diabetes tipe 1. Nah, kemudian kita membahas diabetes tipe 2 atau secara mayoritas ya, yang biasanya banyak terjadi di usia di atas 30 tahun. Jadi kalau diabetes tipe 2 itu adalah diabetes yang justru ini kebanyakan. Jadi tubuh itu menghasilkan banyak sekali gula sampai dia bosen loh, kok ini terus gitu, mau kok kerja lah istilahnya. Jadi males gitu. Males. Nah, akhirnya gula tubuh kita ini membutuhkan gula dari luar. Nah, dengan cara apa? Insulin salah satunya ataupun dengan obat. Kemudian yang ketiga ada diabetes gestasional. Nah, diabetes gestasional itu adalah diabetes yang terjadi pada ibu hamil. Jadi pas belum hamil itu gula darahnya normal, tapi ketika hamil pada trimester kedua atau di atas 3 bulan itu ketika dicek gula darahnya itu tinggi. Nah, trimester kedua ataupun trimester ketiga ya. Nah, yang bahayanya tuh apa sih kalau pada diabetes gestasional itu luka pasca melahirkan. Entah itu operasi ataupun normal. Seseorang yang ibu hamil yang punya diabetes gestasional itu perlu penanganan yang cukup ketat ya. Nah, terus selain pasca melahirkan lukanya itu kan mengkhawatirkan, juga yang ditakutkan adalah anak yang dilahirkan yang dilahirkan tuh cukup besar, bisa juga sampai 4 kilo sampai 5 kilo. Bayangkan kalau misalnya anaknya besar sekali itu kan akan sulit ya untuk dilahirkan secara normal. Iya, betul. Jadi mayoritas itu akan dilakukan sesar, seksio sesar gitu. Dan yang terakhir diabetes tipe lain. Kalau diabetes tipe lain ini tuh bisa disebabkan karena obat, terutama obat anti nyeri atau anti radang. Nah, jadi selalu ya dokter yang memberikan obat itu kan kalau bisa obat nyeri itu diminum hanya ketika nyeri. Dan radang pun juga seperti itu karena ya penyebabnya bisa menyebabkan diabetes tipe lain itu gitu tadi. Kalau dikonsumsi terus-menerus sampai tahunan itu obat tersebut menyebabkan diabetes. Gitu. Iya. Berarti ini yang sering dijumpai ya pada mungkin kebanyakan pasien itu berarti yang tipe 2 ya dok ya? Iya, mayoritas tipe 2. Itunya yang tinggi gitu. Nah, kalau di puskesmas samping ini ya saya sekarang kembali bertanya kepada Pak Yatno ya. Iya. Kalau jenengan kan penanggung jawab
PTM, Iya, program betul. penyakit tidak menular ya di Puskesmas Penanggung jawab Sambeng. dari pengendalian penyakit tidak pengendalian, menular. iya, Ya. baik pengendalian penyakit Penyakit tidak menular atau PTM. Iya, atau PTM. Nah, ini gimana Pak untuk kebanyakan pasien di sini itu banyak nggak sih itu? Sebenarnya pasien-pasien yang berada di wilayah kerja Puskesmas Sambeng itu cukup banyak ya. Mereka-mereka pada umumnya mengalami kenaikan jumlah dari penderita diabetes mellitus. Kebanyakan mereka pada umumnya adalah mereka-mereka yang menderita diabetes tipe 2. Tipe 2. Jadi tipe 2 itu kebanyakan diderita oleh mereka yang gaya hidup atau pola makan yang tidak seimbang, artinya tidak sehat ya. Sedangkan jumlah penderita diabetes sendiri itu yang terkendali yang ada di wilayah kerja Puskesmas Sambeng itu target per tahunnya itu sekitar jumlahnya 781 sekian ya. Itu yang ya, Pak, ya? terkendali ya. Oh, jadi terkendali. per bulannya itu sekitar ada 78 orang. Baru. Oh iya, baru. orang yang Iya, terkendali iya. gitu. Oke. Itu didapatkan dari pemeriksaan kita waktu kegiatan bulanan, Prolanis ya. Prolanis misalnya ya. Ditambah dengan pemeriksaan yang ada di klaster 2 pasien umum dan klaster 3 di pasien polilansia. Untuk target screening sendiri di wilayah kerja Puskesmas Sambeng untuk di tahun 2024 kemarin ditargetkan sekitar ada sekitar 25.300 sekian, dan itu terus mengalami kenaikan. Target screening di tahun 2025 sekitar 32.000 untuk target screening dari ini penderita diabetes mellitus ya. Ini berarti kenyataannya ya Pak ya, kenyataannya di daerah Sambeng ini berarti banyak ya. Maksudnya itu setiap hari ada terus gitu. Iya. Yang Memang pertumbuhannya cepat sekali. Jadi kita harus proaktif. Jadi kita sebagai nakes atau tenaga kesehatan yang ada di wilayah kerja Puskesmas Sambeng harus tanggap. Jadi pemerintah pada umumnya Dinas Kesehatan sudah memberikan suatu mediasi atau alat untuk memperlancar kegiatan untuk mempermudah pemeriksaan screening ini dengan alat-alat yang kita bagikan ke desa yang kita gratis dapatkan ya, biasanya Pak, kan gratis ya. Kode free itu kita dapatkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan. Kita bagikan ke semua bidan ada di desa yang ada di wilayah Puskesmas Sambeng sebanyak 22 desa yang kesemuanya itu berdasarkan target yang kita tentukan, yang ditentukan oleh Dinas Kesehatan itu targetnya sekitar 25.000. Jadi kita dapat stiknya dapat stiknya itu ya sekitar 25.000 itu. Dan itu memang cara pemerintah ya, cara buat maksudnya itu menanggulangi salah satu ya Dok ya, salah satu penanggulangan untuk deteksi awal ya, iya, deteksi betul. dini untuk karena melihat kenyataannya itu sangat banyak sekali ya. Sangat banyak sekali dan harus terkontrol, artinya harus terkendali. Diabetes mellitus itu harus terkendali. Dan di sini memang di Puskesmas Sambeng ya, Sobat B6 semuanya sudah ada wadah buat khusus penderita mungkin hipertensi, terus juga diabetes mellitus, penyakit-penyakit yang tidak menular. Itu ada wadah Prolanis nggih. Prolanis itu setiap bulan sekali. Ya, setiap 1 bulan sekali nggih Pak nggih. Betul sekali. Tapi saya rasa kalau di sini yang datang itu ya di sekitar sini aja ya Pak ya. Mungkin untuk daerah utara itu mungkin terkendala transportasi ya. Ya, kita sebagai tenaga nakes yang ada di desa, karena kita juga memegang peranan di desa, kita sebagai perawat desa setidaknya kita harus proaktif memotivasi. Berarti jadi tetap memotivasi, tetap maksudnya itu tertangani. Tetap tertangani di desa tertangani juga, ada di desa. Dengan adanya PTM juga ya Pak ya. PTM juga, kegiatan-kegiatan setiap bulan sekali yang kita adakan lewat kegiatan ILP, kemudian kegiatan Posyandu itu yang sekarang jadi ILP itu tiap-tiap dusun kita datangi ya. Kalau kita tidak ketemu misalnya waktu
kegiatan di ELB, kita juga bisa dengan kunjungan rumah ya. Dengan kunjungan rumah kita bisa men-screening, kita cek kadar gula darahnya sampai seberapa. Bila tidak memungkinkan atau kadar gulanya itu lebih dari di atas normal, kita juga akan merujuk ke Puskesmas, ke induk ke Puskesmas sampai. Iya, baik. Menarik sekali ya Sobat Bisik. Karena tema kita juga apa ya? Istilahnya banyak diderita sih di sini ya, banyak bermunculan gitu ya dokter betul. ya. Mungkin dokter pas di di UGD atau mungkin di Poli Klaster 2 ya. Itu kebanyakan apa sih dok? Maksudnya keluhannya dari orang-orang gitu, pasien yang datang gitu mungkin sering lemas atau apa gitu, keluhan awalnya gitu. Jadi justru banyak pasien yang sudah datang itu nggak tahu kalau gulanya tinggi apa enggak. Gitu. Ketika ditanya apakah ada riwayat diabetes sebelumnya, nggak pernah ngecek dong. Nggak pernah tahu kayaknya dok. Mungkin kalau ditanya sama tetangga mungkin kadang nggak tahu. Kenapa semen kok malah tambah hari kok tambah kurus. Ternyata dia nggak tahu kenapa penyebab kurusnya itu nggak tahu. Iya betul. Terus Ya itu sepatutnya harus diperiksakan. Gitu. Keluhannya apa dok? Yang awal sekali gitu. Awal yang sering sekali itu mudah ngantuk, capek. Terus keluhannya gini berarti, saya ini pegel-pegel gitu. Ya sering pegel-pegel capek gitu ya dok ya. Kalau pegel-pegel sih enggak sih, lebih ke geringgingan di tangan, di kaki itu juga salah satunya. Salah satunya. Terus juga ya itu ngantuk ya, terus kok haus terus gitu ya dok ya mungkin haus, ya. Setelah itu tindakan selanjutnya jenengan cek lab gitu ya. Iya, dicek lab. Sebenarnya kalau diabetes sendiri tuh pengecekannya ada beberapa. Jadi ada pengecekan kalau secara fisik ya, itu kita tentu tanya dulu berat badannya berapa, tinggi badannya berapa. Nanti kita hitung body mass index-nya. IMT-nya dihitung ya dok ya. Mungkin ada penurunan berat badan atau gimana gitu ya. Nah, kalau misalnya di atas 23 itu kan artinya overweight. Overweight ya. Atau artinya obesitas. Kan sudah obesitas. Tapi Terus, perlu juga ini dokter, perlu diukur lingkar perut juga. Pada umumnya kalau laki-laki mungkin kan mereka kebanyakan kan juga tidak tahu apa sih IMT itu ya. Betul. Kita secara istilahnya untuk mudahnya kita bisa pakai Medline untuk mengukur lingkar perut dari tubuh penderita itu. Misalnya diabetes untuk laki-laki lingkar perut untuk laki-laki lebih dari 90. Mungkin itu sudah di atas normal dan sudah obesitas itu loh. Kalau perempuan misalnya kan lingkar perutnya di atas 80. Iya. Itu kalau pemeriksaan fisik ya. Iya, secara fisik. Terus kalau untuk pemeriksaan penunjang seperti lab itu kita ada gula darah puasa 2 jam. Jadi kalau gula darah puasa 2 jam itu normalnya adalah tidak di atas 200. Nah, terus untuk ada lagi gula darah sewaktu, artinya ketika datang ke dokter nih udah makan atau belum itu langsung dicek. Itu juga tidak boleh di atas 200, tapi kalau untuk sewaktu itu harus ada keluhan 3 tadi, yang mudah lapar, terus mudah haus dan sering pipis. Nah, kemudian ada lagi yang gula darah puasa dalam 8 jam. Kalau gula darah puasa dalam 8 jam itu patokannya adalah 125. Nah, kalau di atas 125 misalnya kita malam tidur jam 10, terus jam 6 kita bangun, itu kan sudah 8 jam. Nah, ketika di atas 125 berarti dikatakan sudah diabetes. Kemudian pemeriksaan yang terakhir adalah pemeriksaan HbA1c. Jadi HbA1c itu untuk tahu selama 3 bulan. Ya, 3 bulan sekali ya untuk pemeriksaannya HbA1c. 3 bulan terakhir itu gimana sih ratanya tuh berapa? Kalau di atas 6,5 itu sudah dikatakan diabetes. Karena kan memang gula itu fluktuatif ya Pak. Kadang itu kita periksa 1 kali tinggi, tapi kadang juga normal. Kadang juga malah turun. Ya bisa turun. Sehingga itulah makanya kita membutuhkan HbA1c untuk kita tahu hasil dari 3 bulan terakhir ratanya bagaimana. Rata-rata berapa
Berarti gini ya dok ya, pasien datang dengan keluhan seperti itu, nanti fisik ya, pemeriksaan fisik, setelah itu nanti penunjang lab ya, lab sewaktu ya dok ya, valid nggak? sewaktu. Bisa Sewaktu aja ya, Iya. nanti bisa puasa. iya ini Iya. kan dari awal, Iya. awalnya gitu kan, jadi sewaktu nanti kalau memang tinggi gitu, pasiennya di terapi dulu, nanti disuruh balik atau gimana dok? Ya bisa, kalau tergantung pasiennya. Kalau misalnya datang ke IGD kan kita nggak mungkin ya kalau Iya, gula iya, darah iya. puasa. Iya, Pasti disuruh kan puasa kan nggak sewaktu. mungkin. Pasti iya. Pasti sewaktu Tapi juga. kalau di poli misalnya pasien yang kontrol Iya. itu kita bisa pesankan, Iya. Bu, kalau nanti kontrol lagi tolong puasa dulu, Iya. paling nggak 2 jam atau 8 jam sebelum Minimal 8 pemeriksaan. jam lah dok. Iya. Waktu malam kan ibaratnya kan sudah puasa. Itu besoknya sudah bisa ya? Sudah bisa? Sudah Oh, bisa. Jadi mereka yang mau periksa ke poli, kita motivasi untuk datang hari berikutnya atau minggu berikutnya untuk puasa. Jadi puasa malam tidak makan selama 8 jam. jam. Mulai dari Iya, iya. misalnya jam 10 lah terakhir makan, terus kita periksa di jam 6. jam 6 atau jam 8. Walau pembukaan di poli kan biasanya jam 8 ya, iya. yaitu. Iya. Berarti nanti di situ nanti dicek lagi, nanti kok ternyata masih tinggi lah itu di tadi ya dok ya, di HbA1c. A1C ya. A1C. Itu adanya di rumah sakit ya. Iya. Iya, baik sekali. Baik Sobat Bisik semuanya, cukup menarik kan perbincangan kita kali ini. Nah mungkin ada Sobat Bisik yang ada keluhan apa atau mungkin ada pertanyaan apa, nanti langsung saja bisa diketik di kolom komentar ya. Atau mungkin yang rumahnya sekitar sini, langsung aja datang ke Puskesmas Sambeng. Nanti langsung periksa ke sini ya, nanti akan bertemu langsung dengan Dokter Agnes dan atau mungkin sama Pak Suyatno ya. Baik. Baik, terus ini apa ya? Kapan sih sebaiknya pemeriksaan gula itu dilakukan dok? Kapan sebaiknya Iya, dilakukannya? Jadi kalau untuk kita yang mungkin belum tahu apakah kita ini ada diabetes Iya, atau enggak, itu betul. sebaiknya dilakukan pada 3 waktu. Jadi waktu ketika bangun tidur tadi, nah terus waktu ketika akan makan siang dan makan malam. Akan ya dok ya? Iya, Berarti, sebelum ya, sebelum iya. makan siang dan Iya. makan malam, dan juga itu bisa dilakukan selama 1 minggu itu 2 kali. Oh 1 minggu 2 kali? Mm-mm. Oh Jadi iya. kita bikin catatan. Pembanding juga gitu ya dok ya? Kira-kira iya. apakah di catatan itu tuh kita tuh pernah tinggi nggak sih Oh, gulanya iya, gitu. betul. Dan ini untuk apa? Faktor resiko. Faktor resiko itu apa Pak? Faktornya banyak ya? Ya, menjadi faktor risiko penyebab dari diabetes itu sebenarnya cukup banyak sih ya. Ya, termasuk yang sudah dijelaskan sama Dokter Agnes tadi, yaitu mereka-mereka yang obesitas atau kegemukan, yaitu dengan pengukuran lingkar perut kalau laki-laki lebih dari 90, kalau yang perempuan itu lebih dari 80, itu juga termasuk faktor risiko atau obesitas ya. Yang mudahnya kan diperiksa dengan Medlin atau diukur lingkar perut ya. Kemudian yang menjadi faktor risiko yang lain itu juga kurang aktivitas fisik. Artinya mereka-mereka yang menderita diabetes mungkin asal mulanya juga aktivitas fisiknya kurang, Mager ya? iya. Karena zaman sekarang ini banyak anak-anak muda, banyak yang apa istilahnya malas untuk gerak. Jadi mereka pada umumnya apa-apa pengennya instan. Iya, main HP terus Iya, sambil betul. rebahan sambil Rebahan ngemil gitu ya Pak. di kamar dikurung sendiri. Kalau pesan makan itu biasanya lewat chat atau apa pesan makanan cepat saji ya, itu sepertinya seperti itu yang kebanyakan dilakukan oleh Jadi makanan nggak sehat gitu ya? iya, Itu makanannya kurang pengaruh ya? sehat iya. Junk food. Ya, junk food itu kurang sehat kayaknya ya. Terus kalau kita kurang aktivitas fisik nih, contohnya kalau aktivitas fisik itu kan seperti olahraga, bisa dengan jalan kaki atau apa istilahnya sepeda santai. Yang kita lakukan rutin setiap hari untuk fungsinya adalah untuk membakar lemak dan juga untuk mencegah terjadinya penumbukan insulin atau kadar gula yang ada dalam tubuh kita ya.
Kalau kita kurang aktivitas fisik itu juga mengakibatkan badan kurang sehat, artinya gampang mudah capek. Ya, pada umumnya diderita oleh mereka yang usianya lebih dari 40 tahun. Jadi 40 tahun itu kayaknya juga harus rajin-rajin olahraga. Jadi setiap hari minimal 30 menit setiap hari. Kita tidak melakukan aktivitas fisik yang berlebihan atau istilahnya aktivitas fisik kita yaitu dengan misalnya olahraga ringan, jalan kaki, bisa stretching, kita bisa pelemasan otot-otot kaki, otot tangan. Kalau untuk lansia itu juga bagus, biasanya yang diajarkan sama Ibu Teji selaku pemegang program dari lansia itu dengan senam lansia. Jadi mereka pada umumnya yang usia lansia itu diajari untuk tepuk-tepuk tangan. Jadi tepuk-tepuk tangan dimulai dari tangan sebelah kanan nanti diulang bergantian, kemudian pundak, bahu, pinggang, bawah sampai kaki sampai lutut. Jadi itu semuanya bagus untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Apalagi kalau usia lansia itu kan sangat rentan ya, sangat rentan. Jadi olahraga itu penting ya, terutama untuk lansia dan termasuk untuk usia lebih dari 40 tahun itu tadi ya. Kalau kita jarang melakukan aktivitas fisik itu kan tidak hanya kita melakukan aktivitas sehari-hari. Misalnya kita aktivitas keseharian, misalnya keseharian itu beda. Di sawah gitu kan, beda. Kalau ada pasien ya kebanyakan gini, saya loh Bu, tuk sawah terus bendino yo macul yo apa. Itu kan sudah melakukan aktivitas fisik itu ya. Kan itu sebenarnya beda. Ya. Kalau menurut saya aktivitas fisik itu tidak seperti itu. Aktivitas fisik itu kegiatan aktivitas maksudnya yang kita ulang-ulang dengan gerakan tubuh. Jadi tidak aktivitas fisik misalnya tidak cukup dengan menyapu atau cangkul atau sabit rumput. Memang itu harus meluangkan waktu ya, harus meluangkan waktu. Harus gitu ya. Demi seharusnya begitu sih. Demi kesehatan kita dong. Oke. Terus gini, ada yang itu Dok, katanya sih diabetes itu penyakit menurun dan menurunnya itu silang. Itu benar nggak sih? Seumpamanya gini Dok, ibunya yang kena diabetes lah, nanti anaknya yang cowok gitu. Ada ada yang ngomong seperti itu lah. Itu benar nggak sih? Kalau silang atau enggak itu sebenarnya itu gini. Jadi memang ketika kita punya orang tua atau keturunan yang memiliki diabetes, berarti kita beresiko 6 kali lebih tinggi daripada orang lebih tinggi daripada orang lain yang tidak punya keturunan diabetes. Nah, tapi kalau untuk silang atau enggak, itu sebenarnya kan ketika misalnya kita nih tinggal dengan orang tua ya Mbak ya, itu kan otomatis makannya itu sama kan kurang lebih. Jadi pola hidupnya itu kita juga ke bawah gitu. Nah, itulah yang menjadi concern di mana kita harus sebagai anak muda ya yang belum terkena diabetes itu untuk melakukan pencegahan gitu. Jadi itu mitos ya Dok ya? Hanya mitos ya? Iya kayaknya sih mitos tuh. Mitos ya. Jadi berarti gini ya, seumpamanya ibunya kena diabetes, berarti ada resiko juga ya untuk anaknya yang putri itu kena gitu. Ada ya, karena ini mungkin sebagian besar nih pencetusnya ini itu sehari-hari ya, kehidupan sehari-hari ya Pak ya, pola makan gitu ya, terus tadi aktivitas gitu kan ya, jadi nggak serta merta jadi keturunan gitu, enggak ya? Enggak. Gitu. Iya, ini jelas sekali ya. Mungkin buat sobat bisik semuanya yang ada di rumah juga yang ada di studio ya. Mungkin ada yang orang tuanya kena diabetes, jadi nggak usah khawatir ya, karena ini bukan serta-merta penyakit menurun. Iya ya Dok ya? Iya. Karena jadi kita harus selalu menjaga ya pola hidup sehat ya intinya ya Pak ya. Iya betul. Iya, jadi walaupun orang tua ada yang sakit diabetes, jadi jangan takut gitu kan ya. Jadi kita harus selalu hidup sehat gitu ya. Iya. Oke, kalau untuk terapi Dok, mungkin untuk yang sudah menderita diabetes, itunya sudah tinggi, umpamanya 300 gitu Dok. Gimana ini terapinya ini? Jadi kalau terapinya itu diabetes tuh bukan hanya dari obat ataupun insulin, tapi juga betul yang dikatakan oleh Pak Yatno itu
lebih ke pola makannya bagaimana, kemudian aktivitas fisiknya. Nah, untuk pola makan sendiri itu ada pola garam, gula, dan juga lemak. Kalau untuk gula sendiri itu sebaiknya dalam satu hari kita 4 sendok. 4 sendok, hanya 4 sendok ya. 4 sendok satu makan hari ya. dalam Satu satu hari hari. itu. Kemudian Bukan sekali minum ya, sobat bisik ya. iya. Oke. Terus kalau untuk garam, Iya. garam itu 1 sendok. Garam hanya 1 1 sendok. sendok. Oh. Heeh. Itu berapa gram ya, Dok, ya kira-kira? Kalau yang untuk gula tadi Iya. 50 gram. 50 gram. Kalau untuk 4 yang sendok, ya. garam Iya. 5 gram. 5 gram. Terus Cukup yang satu terakhir aja. adalah lemak. Iya. Jadi kalau lemak itu kita cukup 5 Lima. sendok. 5 sendok. 5 Oh, sendok. gitu. Kalau 5 Iya, sendok itu setara dengan 67 gram. 67 gram. Itu kira-kira kalau sayur gulai, Dok, itu gimana? Itu kan yang kental juga ya kuahnya ya. Itu Iya. masuk nggak untuk itu dikonsumsi? Maksudnya itu boleh nggak gitu? Ya pada intinya kan kalau diabetes itu kan lebih ke volume makannya ya. Jadi Volume. kalau Gitu. jadi kalau Oke. memang itu dikonsumsi terus-menerus tentu akan buruk juga. Iya, nggak nantinya. baik ya. Tidak baik. Iya. Jadi sebenarnya masih boleh ya, Dok ya. Gula itu boleh. masih boleh. Boleh. Cuman ya Tetap itu ada tadi, takarannya. ada takarannya gitu. Berarti garam juga ya, rendah garam ya. Intinya Iya, gitu ya, Dok ya. iya. Iya, betul. Iya, betul sekali ya. Jadi nggak usah takut ya. Kadang ada yang saya udah nggak minum yang manis, sudah pokoknya gula stop gitu. Malah salah ya, Dok ya. Iya, Salah ya. Harus tetap dikonsumsi, cuman ada takarannya. Masih dalam Nggih. batas normal ya, Dok ya. Batas normal ya. Terus ada ini Mbak, Iya. untuk piring yang bisa memudahkan ya. Jadi Iya. kalau misalnya kita nih piring dibagi menjadi 2. Jadi kan Iya. separuh itu Nasi sayur sama Sayur. buah. Sama buah. Heeh, Oh, terus gitu. kan tinggal separuh tuh. Iya. Itu dibagi lagi menjadi 2. Jadi kan seperempat. Seperempat, iya, iya, Sisanya itu lauk pauk. Misalnya ikan, terus ayam, daging, sosis, Gitu. Protein ya, Dok ya. protein. Nah, terus yang sisanya adalah nasi. Roti, ubi, Jadi karbohidrat. masih boleh ya nasi ya? boleh, tetap boleh. Tetap boleh. Kalau di sini itu Dok kebanyakan itu pakai nasi jagung. Itu gimana? Nasi jagung ya. Iya. Jadi kalau nasi itu kan punya seratnya itu masing-masing ya, indeks Iya, glikemiknya juga. Sebenarnya yang kalau ditanya nasi apa yang paling bagus Iya. adalah nasi merah. Oh, nasi merah. Iya, nasi jagung ya, Dok ya. Iya, Nasi merah, nasi Pak. merah. Nasi Merah. merah. Iya. Yang Panggilan paling saya tetap bagus. Yang paling jagung gitu. Iya. Iya, itu seratnya paling tinggi. Oh, berarti Gitu. dicari yang seratnya paling tinggi gitu ya, nasi merah gitu. Kalau seratnya paling tinggi kan berarti kenyangnya tuh lama. Iya, karena sedikit tapi sangat kenyangnya lama gitu sulit ya. dicerna, makanya kenyangnya bisa jadi lama. Oh iya, benar Iya, itu. Jadi sulit ada dicerna. gula simplex sama Iya. gula yang kompleks. Nah, gula simplex itu adalah gula yang mudah dicerna kan, Mudah simplex dicerna, ya. iya, Nah, iya. itu semakin kita makanan itu mudah dicerna, maka semakin resiko untuk gula darahnya tinggi. Oh gitu. Jadi dia itu akan merasa lapar terus gitu ya, Dok ya? Cepat lapar juga, iya. lapar gitu ya. Karena Oh, begitu gitu. dicerna, ya itu tadi hilang sudah, iya. Kalau kompleks Iya, kan iya. lebih lama, Lebih dan lama. sulit gitu. Tapi kalau orang-orang itu kebanyakan ya, Dok, itu tarak malah, Dok. Jadi mereka itu sedikit makan malah gitu. Jadi apa ya? Salah ya gitu ya, salah ya. Tetap Iya. nasi tetap, cuman kita ngambilnya dari sayur atau Iya. buah untuk Iya. supaya mengurangi porsinya nasi Iya, itu tadi. proporsinya mungkin yang dikendalikan, Dok. Terus Iya. kalau itu, Dok, kalau terapi obat bagi pasien yang sudah menderita diabetes ya. Nah, ini biasanya apa, Dok, yang di itu? Terapi obat kan itu tergantung dari hasil HbA1c Oh, sebenarnya gitu. patokannya itu. Jadi kalau HbA1c-nya masih di bawah 7, Iya. itu kita cuma perlu 1 obat. Nah, kebanyakan kan mungkin metformin Iya. gitu ya. Iya. Terus klimapirin Klimapirin, juga. gitu.
Nah, terus kalau misalnya HbA1c-nya sudah di atas 7,5, berarti kita perlu 2 obat gitu. Nah, 2 obat ini tentunya yang beda mekanismenya. gitu. Jadi metformin itu mekanismenya apa, nanti digabung sama glimapirid gitu. Jadi kalau yang metformin mungkin menyeimbangkan ya dok ya, Iya. menyeimbangkan, yang itu satunya menurunkan gitu ya. Iya. Gitu. Tapi kalau Terus, gini dok, seumpamanya cek lab ya, hasilnya 300 berapa gitu, sekian gitu. Dia belum periksa itu HbA1c. itu apakah boleh dikasih gliben gitu? Oh, kalau untuk yang awal ya, Iya, awal, itu untuk kita awal. bisa memberikan yang monoterapi dulu. Kita lihat nih, diobservasi. Bapak atau ibu, saya Iya. kasih obat 1 dulu. Nanti setelah obatnya habis, bapak atau ibu kesini Kesini lagi, dicek lagi gitu ya. Kira-kira gitu. apa bisa mempan nggak sih, ada reaksi nggak betul, sih? betul. Penurunannya mungkin sampai Penurunan seberapa atau sih enggak? yang Iya. setelah kita minum obat itu? Dan itu Gitu juga untuk kayaknya. membuktikan ya, apakah pasien ini nih benar-benar itu diabetes nggak sih, atau cuman mungkin pas makannya Pas makan, gitu ya. iya. Mungkin pas Iya, kemarin bisa. pas Pas lebaran puasa kan itu kan ya, puasa itu Iya, kan iya. banyak keseringan Iya, makan yang makannya yang manis-manis gitu. iya. Karena gula sendiri itu kan sifatnya fluktuatif ya, naik Iya. turun. Iya. Terus kalau pikiran itu berpengaruh nggak sih dok? Sedikit banyak berpengaruh. Iya, berpengaruh ya. Iya, jadi kita ini dianjurkan untuk tidur itu kan paling nggak 6 sampai 8 jam sehari, untuk ya. mengurangi stres. Iya. Jadi pengaruh ya dok ya. Iya, Nanti kalau dia pengaruh. semakin stres gitu, itunya naik bisa. Bisa. Tanpa dia nggak itu, maksudnya makannya sudah benar, terus olahraga juga benar, tapi dia stres, pengaruh ya? Bisa pengaruh tapi sedikit sih Sedikit ya? pengaruhnya. Lebih banyak gitu. ke pola makannya Pola makan atau ya. aktivitas. Iya. Jadi kebanyakan juga dok, kebanyakan pasien itu kayak gitu. Baik. Terus untuk terakhir nih ya, pertanyaan terakhir, mungkin bisa dijawab dokter atau mungkin Pak Yatno, mungkin untuk pencegahannya dok ya. Pencegahannya gimana? Tadi kan memang sudah panjang ya cara itunya, mungkin dengan pola hidup sehat. Nah ini itunya, pamungkasnya. Pencegahannya buat sobat bisik semuanya agar tetap terkendali itunya, gula darahnya, agar tetap sehat. Lah itu gimana nih? Ya, mungkin bisa dokter jelaskan. Oke, Iya. dokter nanti ditambahi Pak Yatno. Boleh, silakan dokter. Jadi itu untuk pencegahannya pertama Iya. kita harus aware dulu nih. Kita memberikan penyuluhan itu kan juga salah satu cara mencegah ya, Iya, dan betul. untuk edukasi orang sekitar supaya tahu penyakit diabetes sendiri itu apa. Iya. Nah, terus kemudian kita lakukan pemantauan. Nah, pemantauan dengan seperti itu, ada kita cek gula Cek gitu darahnya, ya, iya. terus kita lihat dipantau setiap 3 bulan sekali, Screening atau ya, Dok, ya? screening. Iya, Iya, betul. Terus yang terakhir ya tentu pola makan. Pola makan, makan kalau memang tidak hanya gulanya aja yang dicek, juga lemak bisa, terus hipertensi itu karena tensi darah tinggi itu sahabat karibnya. Oh iya. Sahabat karib sama diabetes. Kebanyakan Iya, betul. orang yang punya diabetes itu juga punya Hipertensi, hipertensi, gitu darah ya. kolesterol tinggi. Ya, Ya. gitu. Oke, Jadi oke. kita check up itu mungkin 4 ini ya. Jadi kan ada gula, terus Iya, kolesterol, asam urat, sama tensinya. Betul sekali. Terus kalau memang tinggi berarti kita kurangin. Kalau asam urat berarti jangan makan jeroan, burung dara, Iya. emping, tape, Bebek gitu. Iya. Iya. Terus tergantung sih mana yang tinggi itu lah yang kita kurangi makanannya. Iya. Pokoknya gini loh, untuk pencegahan ya, terapi pencegahan biar kita tidak mudah atau tidak gampang terkena diabetes mellitus, ya kita melihat dari faktor risiko itu tadi, faktor pencetusnya itu apa. Jadi kita mencegah dari faktor risikonya, yaitu tadi yang seperti yang sudah dijelaskan, faktor risikonya karena ada penumpukan berat badan atau peningkatan berat badan, kita harus olahraga gitu. Terus kita harus melakukan aktivitas fisik, itu juga termasuk pencegahan, ya pencegahan. Kemudian kita menjaga pada umumnya juga mereka kadang itu mengalami hipertensi dok, Iya, iya. mengalami hipertensi, kemudian
mengalami kolesterol yang tinggi ya, jadi mereka sebaiknya kita lakukan pemeriksaan secara rutin atau screening lah istilahnya. Rutin untuk dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui seberapa sih kadar gula darah tubuh seseorang itu yang terkena diabetes itu, biar mereka itu masih dalam batas normal gitu loh. Maksudnya kita istilahnya biar seimbang atau stabil, tidak terlalu berlebih, misalnya gula darahnya sampai melonjak atau justru semakin tambah turun atau dikenal dengan hipoglikemi. Iya. Nah, baik ya. Baik, pada intinya ya Sobat Bisik semuanya, dari kesimpulan dari perbincangan kita kali ini ya soal diabetes. Nah, ini bisa disimpulkan ya Dok, berarti kita ini ya harus yang pertama cek kesehatan rutin ya Dok ya. Betul. Nah, sedikit ada keluhan, lah itu langsung diperiksakan. Jadi deteksi dini ya awal. Betul untuk sekali. agar tidak ini aja Sebagai pencegahan. ya sebagai pencegahan. Dan juga pesennya juga pola hidup sehat. Nah, ini penting ini. Baik, Sobat Bisik sehat semuanya yang ada di rumah. Jadi bisa kita simpulkan dengan perbincangan kita kali ini siang hari ini ya, bahwa yang sangat penting itu kita deteksi dini ya. Kita harus periksa kesehatan secara rutin ya, di Puskesmas Sambeng bisa, di Polindes, di Pustu bisa ya. Dan yang terakhir itu pola hidup sehat. Ini sangat penting sekali ya. Jadi jangan males, jangan mager. Pokoknya demi kesehatan kita harus melakukan aktivitas fisik ya Dok ya. Betul sekali. Juga kita harus makan makanan yang sehat. Nah, jadi seperti itu. Mungkin besok-besok lagi kita akan itu Dok, bisa disambung lagi karena ini mungkin waktunya sudah habis ya. Padahal masih banyak ya Dok ya yang mungkin bisa disampaikan ya buat Sobat Bisik semuanya. Dan Sobat Bisik semuanya mungkin juga masih banyak penasaran juga untuk penyakit ini, karena ini penyakit yang cukup banyak diderita. Mayoritas ya. Baik Sobat Bisik semuanya, karena waktunya kita sudah habis ya. Kita tutup podcast kita kali ini. Kita akan bertemu lagi di podcast selanjutnya, tentunya dengan tema yang lebih menarik lagi ya. Terima kasih Dokter Agnes dan Bapak Suyatno. Sama-sama. Sangat menarik sekali. Baik pemirsa Sobat Bisik semuanya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.